karena pelayanannya anggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Bisnis Talk bersama saya Masih Tarigan. Ramai seruan tidak perlu membayar pajak, buntut pejabat pajak suka pamer hidup mewah. Apa dampaknya terhadap pendapatan negara? Malam ini kita bahas dengan narasumber saya sudah bergabung bersama kami. Pak Nofransa Wirasakti, staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak Kementerian Keuangan. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam Mbak Ilona, apa kabar? Baik, Anda apa kabar Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, meski tugasnya banyak, tapi semoga tetap semangat ya Pak Frans. Ya, pasti. Baik, dan juga telah bergabung di studio ada Pak Sidi Widya Pratama, Ketua Komite Perpajakan Apindo. Selamat malam Pak Sidi. Selamat malam Mbak Ilona. Dan tentu di ujung sebelah sana sudah bergabung juga Pak Ruben Huta Barat, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Cita. Selamat malam Pak Ruben. Selamat malam Mbak Terima kasih telah bergabung. Malam ini kita akan membahas hal yang cukup panas terkait dengan pendapatan negara. Tentu saja saya ke Pak Frans dulu. Pak Frans, kasus keluarga pejabat suka pamer harta bisa menggerus kepatuhan masyarakat bayar pajak katanya. Apa tanggapan Kementerian Keuangan? Apakah ada yang perlu diluruskan antara kasus pamer harta dengan kewajiban bayar pajak? Ya, terima kasih Mbak Ilona. Pertama-tama tentu saja kami di Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan ini juga sangat prihatin ya dengan kejadian ini, dan kami juga tidak menyangka akan ada seperti ini, dan kami juga menyesali apa yang terjadi. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Ilona tadi, pada prinsipnya sebenarnya pembayaran pajak itu kan adalah alat ya. Ya. Tujuan sebenarnya adalah untuk mencapai kemakmuran negara, mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pajak itu hanya sebagai alat. Nah, jadi kalau misalnya alat ini diboikot, tentu saja kita akan tidak mencapai kemakmuran yang kita inginkan, yang kita tujukan, yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau saya bisa mungkin kasih analogi, misalnya saya di dalam lingkungan saya sudah komitmen untuk membayar uang kebersihan misalnya. Jangan hanya karena misalnya anaknya Pak RT itu bertindak tidak sewajarnya, terus kita tidak mau membayar iuran lingkungan atau iuran tadi kebersihan. Itu kan jadi tujuannya untuk supaya lingkungan kita bersih jadi tidak tercapai. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga juga perlu diketahui juga bahwa membayar pajak itu adalah ke kas negara melalui bank-bank yang sudah ditunjuk oleh negara dan langsung masuk ke kas negara. Jadi tidak ada pembayaran pajak yang ditujukan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak ataupun orang pribadi, karena langsung masuk ke dalam kas negara. Jadi akan sangat salah sekali kalau misalnya itu disampaikan bahwa ini adalah langsung membayar ke orang pajaknya, gitu kan, selama ini asumsinya seperti itu. Nah, ini tentu saja harus perlu diluruskan, dan tentu saja yang terakhir juga bahwa walaupun misalnya nanti ada mungkin beberapa orang yang akhirnya melakukan boikot, tentu saja kewajiban-kewajiban yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya akan tetap diterapkan. Jadi ya mungkin akan ada sanksi atau denda untuk itu. Jadi kami berharap apa yang terjadi itu tidak meruntuhkan semangat untuk tetap membayar pajak, karena membayar pajak ini kan adalah gotong royong ya Mbak Ilona. Mana ada distribusi pendapatan, sehingga
barang-barang milik negara yang selama ini mungkin dibangun seperti jalan, sekolah, dan lain sebagainya, itu tetap kita bisa laksanakan dengan uang pajak yang kita bayar bersama-sama dan bisa dinikmati bersama, walaupun mungkin ada beberapa orang yang tidak mampu, tapi dengan pembayaran pajak oleh orang yang lebih mampu dan lebih tinggi pembayaran pajaknya, itu akan bisa dinikmati oleh bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia. Demikian, Mbak Ilona. Ya, berarti memang harus sangat dipisahkan ya Pak Frans antara kasus pejabat yang suka pamer harta atau nggak bayar pajak dengan kewajiban dari masyarakat untuk bayar pajak, karena ini bertujuan untuk membangun bangsa dan juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Betul sekali. Oke, Ya, tapi gini Pak, sebelum saya kedua narasumber saya, karena tadi kita ngomongin soal kasus dari pejabat pajak yang suka pamer harta, ini kan juga berkaitan dengan hal-hal yang mengurangi potensi pendapatan negara begitu ya. Sedikit kita melihat ke belakang beberapa kasus pejabat pajak yang bermasalah, entah itu gratifikasi atau hal lainnya, katakanlah Gayus, kemudian ada Angin, Ridwan dan kawan-kawan. Nah, apa yang dilihat oleh Kementerian Keuangan di sini? Bagaimana reformasi perpajakan dilaksanakan? Mengapa masih banyak, tampaknya ya, mungkin Anda bisa simpulkan, apakah memang masih banyak para pejabat pajak yang nakal, yang sukanya main belakang atau kong kali kong dengan para pengusaha? Ya, terima kasih Mbak Ilona. Kalau melihat ke belakang di Kementerian Keuangan, kita melakukan reformasi khususnya perpajakan itu kan sudah lama sebenarnya, sejak tahun 2007. Dimulai dengan adanya reorganisasi dari kantor-kantor pajak, kemudian juga perubahan ada beberapa regulasi yang baru, termasuk juga penetapan standar operating procedure yang tujuannya adalah untuk mengukur KPI atau Key Performance Indicator atau indikator kegiatan utama, sehingga nanti bisa kita lihat pencapaiannya seperti apa dan juga tingkat resikonya seperti apa. Dan kemudian juga ada pembentukan unit kepatuhan internal. Ya, ini mungkin salah satu pelopor atau pionir ya di kementerian atau lembaga yang ada unit kepatuhan internalnya, dimulai dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini semua tentu saja gunanya adalah untuk tadi mengukur performance, tapi di sisi lain juga mengukur seberapa besar risiko yang harus ditanggung oleh pekerjaan tersebut, termasuk juga pekerjaan dan juga orang-orangnya. Dan ini semua ada masuk dalam catatan-catatan kami, ada namanya Direktorat KISDA, Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, di mana mereka yang menjadi semacam penjaga gawang untuk kepatuhan internal dari para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita menerapkan sistem three lines of defense, Mbak Ilona. Yang pertama adalah pengawasan dari atasannya langsung. Kemudian tadi dari Direktorat KISDA ini yang memberikan kebijakan ataupun pemikiran-pemikiran terkait dengan bagaimana mengawasi para pegawai. Kemudian juga ada dari yang ketiga adalah dari Itjen, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang mengawasi secara keseluruhan dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Nah, mungkin yang terjadi selama ini yang disampaikan oleh Mbak Ilona mungkin menjadi salah satu kelemahan kami. Mungkin ada beberapa titik celah ataupun tingkat risiko yang mungkin belum terpantau selama ini. Nah, ini mungkin yang menjadi PR kami bersama, dan dengan adanya kejadian ini semacam wake up call bagi kami, Mbak Ilona. Terus terang kami juga tadi sudah melakukan meeting dengan Pak Dirjen dan juga seluruh jajaran direktur untuk mencari kira-kira apa lagi risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga kita bisa hindari secara duluan atau antisipatif, dan secara bersama-sama kita coba mitigasi risiko ini. Jadi ini sebagai pembelajaran juga, Mbak Ilona. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Frans. Saya ke Pak Rubens sebelum saya ke Pak Sidi. Pak Rubens, ini sekali lagi memang bentuk dialog kita mengedukasi masyarakat juga, karena adanya seruan nggak bayar pajak ini tampaknya harus kita pisahkan dengan praktik oknum yang suka pamer harta atau mungkin ngoleksi uang haram lah, katakan begitu. Karena Kementerian Keuangan juga sudah memastikan mencurigai ya harta, contohnya dari Rafael itu tidak sesuai dengan profilnya. KPK juga sudah bilang nomine dari si Rafael juga lagi di luar negeri katanya. Ini tampaknya semakin membuka kasus bahwa uang yang terkumpul oleh pejabat pajak ini tidak halal, begitulah saya katakan. Tapi begini Pak, apakah Anda melihat memang praktik kong kali kong pengusaha dengan Dijen Pajak ini masih tumbuh subur? Meski kita tahu kan sudah ada sejumlah program kayak tax amnesty dan kawan-kawan yang sebenarnya sudah memberikan pengampunan kepada mereka yang suka ngemplang pajak. Jawaban Anda masih ada, Pak? Jadi gini, kalau praktek kong kali kong ya itu risiko melekat pastinya yang akan ada terus sepanjang sistem kita, sistem perpajakan kita kan self-assessment, di mana wajib pajak menghitung sendiri untuk kemudian berikutnya
otoritas dapat melakukan audit atas wajib pajak. Jadi itu risiko yang akan terus-menerus melekat begitu. Cuma sekarang pertanyaannya seberapa besar risiko itu, kan seperti itu. Risiko itu sebenarnya menurut kami sebenarnya mestinya tidak terlalu signifikan kan. Kita melihat kebetulan satu contoh yang hartanya besar. Kenapa kita bisa bilang tidak signifikan? Yang harus diingat adalah audit coverage ratio kita, rasio jumlah wajib pajak yang diaudit dengan total wajib pajak sebenarnya nggak gede-gede banget, Mbak. Itu hanya kisaran di bawah 2%. Jadi bayangkan jumlah wajib pajak yang diperiksa dibandingkan dengan total hanya di bawah 2%. Berarti kan dengan kata lain juga frekuensi maupun jumlah wajib pajak yang diperiksa. Berarti kan kalau jumlah wajib pajak yang diperiksa, interaksi juga nggak terlalu banyak, mestinya kan risiko kan juga mengecil. Tapi ya itu tadi, ini risiko ini sepanjang sistem kita memang yang ideal memang self assessment. Tapi yang harus diingat ini merupakan risiko melekat atau inherent risk yang nggak bisa kita hindari gitu. Berarti memang harus ada yang diperbaiki dari sistemnya juga? Iya. Sistem self assessment sudah baik, cuma memang bagaimana risiko melekat ini tetap dapat ditekan seminimal mungkin, tapi karena sifatnya inherent risk, secara teoritis ya untuk ditekan menjadi 0 juga ya nggak mungkin gitu. Ya, tapi perlahan bisa lah, semoga bisa diturunkan begitu ya. Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Sidi. Pak Sidi, dengan adanya kasus, saya sebutnya kasus baru, bukan baru sih, maksudnya bertambahnya kasus pejabat pajak yang nakal begitu. Kalau sikap pelaku usaha selama ini apakah masih bagaimana ya, mengikuti tagar yang lagi viral, stop bayar pajak dan kawan-kawan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ilona. Jadi kalau memang melihat dari kejadian ini memang kami prihatin gitu ya, seperti yang disampaikan Pak Frans. Tapi kalau pertanyaan Mbak Ilona, apakah pengusaha itu terpengaruh atau mengikuti tagar? Terutama pengusaha yang jujur, saya harus sebutnya begitu. Sosmed misalnya, kalau gitu nggak usah bayar pajak, itu dapat saya pastikan tidak terpengaruh. Kenapa tidak terpengaruh? Karena pengusaha yang baik itu memang kita sudah mengerti dalam merencanakan bisnisnya kan ada biaya-biaya yang harus dibayar, termasuk juga membayar pajak. Itu sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Dan pengusaha yang baik juga menerapkan good corporate governance ya, tata kelola perusahaan yang baik gitu. Jadi dalam situ bahwa kita mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau kita mengikuti misalnya sikap mengambil sikap seperti itu, tentu itu akan backfire kepada diri pengusaha bahwa nanti akan ada sanksi denda, sanksi administrasi gitu. Pengusaha lebih baik fokus kepada usahanya. Jadi tidak fokus mengikuti yang seperti itu. Oke, itu patut kita syukuri. Tapi pertanyaan saya berikutnya sekali lagi soal gong kali gong, karena ada yang hadir di sini sebagai asosiasi pengusaha begitu ya. Sebenarnya apa yang mungkin perlu dikoreksi, mungkin saran dari pelaku usaha kepada Dijen Pajak sampai praktik kong kali kong itu masih ada, atau Anda punya data bagaimana pengusaha mungkin banyak yang tidak mengerti lapor pajaknya atau justru memang nakal? Iya, oke. Mungkin kalau kita mau tarik agak sedikit panjang ya. Jadi tonggak ini sebetulnya dimulai dari waktu tax amnesty. Sebelum tax amnesty itu memang tidak dipungkiri lah, banyak gitu ya. Pengemplang. Bukan pengemplang lah, mungkin pengusaha yang memang mungkin belum melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Entah karena satu dan hal, bisa juga mereka kurang memahami, kurang mengerti dan sebagainya. Tapi sejak tax amnesty itu menjadi titik balik. Ya, karena di situ mereka sudah terbuka. Dan juga ada instrumen-instrumen sekarang automatic exchange of information, keterbukaan data informasi itu menyadarkan pengusaha bahwa memang harus berubah gitu, sama-sama berubah. Tapi di satu sisi pengusaha juga melihat bahwa reformasi perpajakan itu sudah mulai kelihatan hasilnya. Walaupun reformasi ini masih terus harus bergulir. Contoh sederhananya apa? Proses yang tadinya sifatnya seperti manual, banyak manual. Menyiapkan SPT itu manual, lapor ke kantor pajak manual. Sekarang itu semua hampir bisa dilakukan online. Nah, itu adalah satu reformasi yang sudah mulai berhasil. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana itu kong kali kong itu ya. Nah, tentu kita harus memperbaiki sistemnya. Memperbaiki di mana mungkin kalau misalnya terjadi apakah ada proses yang misalnya tatap muka. Nah, tatap muka itu mungkin harus dikurangi. Tatap muka itu dikurangi, tapi juga artinya bisa melibatkan pihak lain, pihak ketiga independen untuk ikut dalam prosesnya. Jadi artinya kan kalau kalau pengusaha itu berhadapan dengan otoritas itu,
Nah itu kan satu sisi dengan sisi yang lain. Nah di mana kalau sistem atau metodenya ini ada yang pihak independen di tengah, nah ini juga bisa menjamin kredibilitas, menjamin integritas dan independen, sehingga apapun keputusan yang diambil oleh sistem itu, baik pengusaha maupun otoritas itu sama-sama menghormati gitu. Kalau sudah seperti itu, mereka pengusaha tentu akan berpikir, ya sudah saya nggak punya insentif lagi lah untuk seperti ini gitu. Karena semua juga akan berlaku hal yang sama, semua bisa adil. Ya lebih baik saya fokus kepada bisnis saya gitu. Oke, baik. Nanti saya lanjutkan lagi dengan Pak Sidi dan dua narasumber saya lainnya. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali.
Pemirsa, sudah lapor SPT belum? Ingat, batas terakhirnya sampai 31 Maret ini. Jangan sampai lupa. Tapi nih, lapor SPT sama bayar pajak itu dua hal yang berbeda. Kalau lapor SPT, berarti Anda sudah bayar pajak, hanya belum konfirmasi lewat laporan. Kalau gara-gara Rafael Alun aja Anda malas atau lupa lapor SPT, gimana bayarnya? Janganlah, jangan gara-gara gaya hidup pejabatnya, Anda jadi tidak bantu negara. Sulit sih, tapi please jangan ya, oke? Anyway pemirsa, penerimaan pajak per Januari ini ada sekitar 162,2 triliun rupiah atau setara dengan 9,4% dari target. Apa dampaknya kalau misalnya Anda malas bayar pajak? Sudah pasti, yang pertama target penerimaan pajak ini mustahil untuk tercapai. Dampaknya bukan main-main pemirsa. Contoh sederhananya nih, jalanan yang berlubang ini masih akan terus berlubang karena tidak ada dana untuk menambalnya. Lalu, bagaimana dengan bansos? Bagaimana jika kita ingin menguatkan daya beli masyarakat atau mempertahankan daya beli masyarakat miskin, tapi di berangkatnya saja uang dari hasil pajaknya ini kosong? Rela untuk sesuatu yang baik tapi menyakitkan? Bisa kita lakukan. Ya, tapi pemirsa, kalau misalnya rakyat jelata kayak saya saja sudah merelakan sakit hati untuk bayar pajak, tapi ternyata pejabatnya culas, ya harus dijewer sih. Please lah, Bapak Ibu pejabat, punya empati sedikit, bersikap rendah hati, dan gaya hidup sederhana nggak bakal dipajakin kok. Sayang loh, kita nih udah susah-susah bayar pajak. Gini. Pertumbuhan pajak tahun ini aja ini nggak mengecewakan. Januari ini aja itu sekitar 48,6% kenaikannya. Jangan sampai kasus Rafael ini bikin dia melempem. Pemirsa, apa yang terjadi kalau misalnya penerimaan sampai lumpuh? Indonesia akan kehilangan momentum manis rasio perpajakan. Nih, berusaha bangkit dari pandemi, tax ratio tahun 2021 sampai 2022, Indonesia berhasil naik. Ini di angka 9,1% dan juga 10,4%. Tulisannya, tax ratio ini adalah cerminan bahwa basis penerimaan pajak meluas terhadap produk domestik bruto. Yuk, lapor SPT, sama jangan lupa bayar pajak, kayak STNK sama PBB. Saya Gifri Dianto, dan juru kamera Calvin Alfonso, Bisnis Talk. Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Frans. Pak Frans, saya sedikit minta data terbaru, Pak. Sebenarnya berapa banyak sih PNS pajak yang jumlah hartanya tidak masuk akal yang sudah dikumpulkan, yang mungkin hartanya tidak sesuai dengan profil atau dicurigai tidak sesuai dengan profil? Ya, berdasarkan yang pernah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, ada 69 ya yang tidak sesuai dengan ini. Tapi kan itu juga sudah kita tindak lanjuti di internal kita, dan nanti kalau memang nanti akan ada hasil yang lebih signifikan lagi, bisa jadi akan diumumkan kepada publik untuk mencapai transparansi dan juga keterbukaan dari Kementerian Keuangan kepada masyarakat. Nah, untuk proses ini sendiri memang dilakukan, LHKPN ini dilakukan pemeriksaan atau verifikasi dari Itjen itu secara formal dan material. Secara formal itu dia adalah mengecek kepatuhan penyampaiannya dan juga kelengkapannya. Kemudian aspek material ini juga yang menjadi penting karena di sini adalah filter-filter yang akan digunakan oleh pihak Inspektorat Jenderal dalam menilai kewajaran kepemilikan harta dari para pegawai Kementerian Keuangan, sesuai nggak dengan profilnya gitu loh. Nah, contohnya misalnya adalah dicek dengan parameter-parameter yang ada, kesesuaian kepemilikan harta dengan profil jabatannya. Misalnya seorang hanya staf atau pegawai biasa, dia punya harta yang melimpah ruah gitu. Kemudian juga ada kejelasan sumber perolehan harta kekayaannya itu dari mana. Misalnya dengan gaji hanya sebulan 25 juta, tapi memiliki harta yang luar biasa, misalnya dengan rumah yang mewah dan lain sebagainya. Yeah. Kemudian juga validitas informasi harta kekayaan yang disampaikan juga dicek. Ini benar nggak datanya benar-benar valid, nggak benar-benar punya dia atau dia diatasnamakan ke orang lain. Kemudian juga bahkan sampai ke laporan masyarakat melalui media sosial, ini juga menjadi salah satu parameter, terutama dalam 2 tahun terakhir sejak merebaknya beberapa kasus belakangan ini juga karena media sosial sekarang menjadi salah satu media yang ampuh, Mbak Ilona, dalam mengecek keberadaan harta seseorang. Okay. Nah, laporan media sosial ini juga kemudian juga hasil LKPN ini juga mempengaruhi mutasi dan rotasi mutasi promosi di Kementerian Keuangan. Okay. Jadi kalau misalnya kita anggap ini
profilnya ternyata ada suatu masalah di dalam LHKPN-nya ataupun ada transaksi keuangan yang mencurigakan, ini dia akan otomatis menjadi daftar kayak semacam blacklist, Ya. sehingga mungkin akan mempengaruhi dari promosinya misalnya. Seperti itu. Oke, Pak Frans, begini, dari total 69 tadi, selama ini bagaimana follow up-nya? Maksud saya begini, kalau kita lihat dari kasus Rafael saja, PPATK, KPK sudah bergerak sejak tahun 2012 lah katakan. Perkembangannya seperti apa saat itu? Maksudnya kemudian apa sanksi yang diberikan? Mengapa Rafael juga masih melenggang bebas, bahkan karirnya nanjak, jumlah hartanya naik signifikan? Boleh dikonfirmasi, Pak? Jadi kalau yang sudah kita lakukan penindakan juga ada sebenarnya, Mbak Ilona. Oh, Cuma kita apa konsekuensinya, Pak Frans? tidak umumkan kepada publik. Ada bersesuai dengan peraturan penegakan disiplin dari ASN, sesuai standar ASN. Ada yang ditunda kenaikan pangkatnya, kemudian ada yang tidak dibayarkan tunjangan kinerjanya, bahkan ada sampai yang ke non-job atau pelepasan jabatan juga. Jadi bermacam-macam tingkat, tergantung tingkat kesalahannya. Dan ini sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini oleh Inspektur Jenderal. Cuman kan karena selama ini memang tidak kita publish, tapi kita umumkan juga di internal. Maksudnya supaya juga ini menimbulkan efek jera, Mbak Ilona, kepada para pegawai yang lain. Dan ini mereka juga tahu, misalnya ada pegawai di kantornya yang tahu tadinya misalnya menjabat sebagai kepala seksi, kok tahu-tahu sekarang non-job. Nah, ini juga akan menjadi efek jera bagi mereka. Dan selama ini kita juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak KPK, Mbak Ilona. Jadi apabila memang nanti kita tengarai bahwa pegawai tersebut ada indikasi untuk pelanggaran dalam hal ini pidana, tindak pidana, itu kita biasanya kerjasama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Oke, bekerjasama dengan KPK. Baik, nanti saya lanjut lagi ke Pak Frans, saya ke Pak Sidi dulu. Pak Sidi, kira-kira selama ini mungkin dari keterangan ataupun yang dirasakan oleh pelaku usaha, dari praktik penagihan pajak atau sistem pelaporan, apakah ada hal-hal yang kurang mengenakan, yang kurang menyamankan kepada pelaku usaha? Contohnya tiba-tiba memberikan tagihan besar, katakanlah begitu. Atau ada hal lain? Ya, kalau yang kami ketahui sih, kalau tiba-tiba pengusaha itu mendapat tagihan besar atau wajib pajak mendapat tagihan besar tuh nggak seperti itu ya. Tapi karena setahu kami itu selalu ada proses gitu. Situ kan melalui prosedur pemeriksaan dan sebagainya. Jadi nggak ujuk-ujuk begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang misalnya pelaku usaha yang mungkin mengabaikan gitu ya. Mengabaikan proses itu sehingga nanti sudah berlarut-larut terjadilah itu nanti misalnya pemblokiran dan sebagainya sampai giseling, penahanan dan sebagainya. Itu tidak tertutup kemungkinan gitu. Nah, kalau proses-proses tadi sebetulnya seperti yang saya utarakan sebelumnya, prosesnya itu udah lebih convenient. Bahwa semua itu bisa dilakukan melalui e-reporting gitu ya. Nah, itu sudah menjadi lebih baik gitu. Tapi ya tentu ya namanya pengusaha kalau namanya tentu mendapat surat dan sebagainya itu ya sesuatu yang biasa lah. Artinya istilahnya surat cinta gitu kan, yaitu bagian dari dinamika berusaha. Bagian dari dinamika berusaha. Baik, saya ke Pak Ruben. Pak Ruben, tadi karena memang Anda mengatakan bahwa ada sistem yang harus diubah. Kalau kita lihat kan juga ada complaint gap ya, sering begitu ya. Misalnya jumlah nominal yang harus mereka bayarkan ternyata sebenarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka bayarkan. Nah, bagaimana supaya Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak di sini bisa mendeteksi manipulasi data ya, bisa disebut seperti itu. Silakan Pak Ruben. Jadi ya memang kepatuhan wajib pajak itu kan bisa dicapai salah satunya kan dengan cara penegakan hukum, ya, penegakan hukum atau dengan cara atau adanya kepercayaan kepada kepercayaan pembayar pajak ini kepada otoritas pajak. Tadi kalau dari aspek penegakan hukum memang kalau otoritas pajak meningkatkan upaya penegakan hukumnya untuk mencoba menutup celah yang dilakukan oleh wajib pajak, memang tingkat kepatuhan bisa dicapai, tingkat kepatuhan optimal, tapi kualitasnya lebih rendah jika dibandingkan dengan kepatuhan yang dicapai dari adanya trust dari wajib pajak kepada otoritas pajak. Jadi seperti yang Mbak Ilona sampaikan tadi, ya kalau memang otoritas pajak merasa melihat adanya gap yang cukup besar antara potensi dengan yang terrealisasi, pilihan di otoritas pajak ya
gencarkan penegakan hukum atau justru tingkatkan upaya-upaya yang bisa mengakumulasi kepercayaan masyarakat itu gitu. Nah, peningkatan kepercayaan masyarakat akan menciptakan iklim yang saling bersinergi nih antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Justru jadi yang kita bisa lihat bisa jadi angka yang dikumpulkan dari hasil peningkatan kepercayaan masyarakat itu jauh lebih besar daripada upaya penegakan hukum. Makanya theoretically sebetulnya yang ideal sebetulnya adalah tingkat kepatuhan yang dicapai oleh adanya tingkat kepercayaan dari masyarakat. Tapi yang harus diingat tentu tidak serta-merta dengan menghapuskan upaya penegakan hukum. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong soal penegakan hukum, tadi kan Pak Frans mengatakan bahwa ada sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan begitu untuk para pejabat yang suka main belakang begitu. Tetapi bagaimana dengan wajib pajaknya, even itu badan maupun juga pribadinya. Maksudnya begini, saya ambil contoh lagi yang terbaru lah, RAT begitu ya. Nomininya ada di luar negeri katanya, artinya dia nggak bergerak sendiri. Nggak cuma wajib pajaknya, dianya, dan pihak-pihak yang lainnya. Nah ini bagaimana kita bisa menutup jalan mereka mengurangi pendapatan pajak negara begitu. Ini kan perampokan ya sebutnya. Iya. Tadi ini kan sebenarnya satu case ya. Pertanyaannya apakah itu mewakili bahwa profil wajib pajak Indonesia pada umumnya seperti itu? Saya rasa tidak. Untuk bisa pun dengan Ijen pajak itu pun oknum ya. Saya yakin masih banyak yang kalau untuk bisa diambil kesimpulan, ayo oleh otoritas pajak kalau gitu kita gencarkan upaya penegakan hukum alih-alih merebut kepercayaan masyarakat. Yang harus diingat adalah interaksi antara wajib pajak dengan otoritas pajak bukan interaksi yang berada dalam ruang hampa. Mereka saling mengamati perilakunya. Ketika wajib pajak melihat bahwa perilaku otoritas pajak dapat dipercaya, itu tadi saya bilang kepatuhan itu meningkat. Ya kan? Bagaimana wajib pajak bisa melihat bahwa otoritas pajak ini dapat dipercaya? Salah satu aspeknya adalah bahwa wajib pajak melihat otoritas pajak bisa mendeteksi apabila terjadi fraud secara efektif, bukan secara melakukan penegakan hukum semua, tapi yang efektif dan efisien, itu yang menimbulkan kepercayaan justru kepada masyarakat. Dan ketika dilihat bahwa otoritas pajak bisa mendeteksi fraud dengan efektif dan efisien, apakah ada dilakukan penegakan hukum masalahnya? Ditemukan, tapi juga harus dilakukan penegakan hukum. Seperti itu. Selain memperbaiki sistem, tetapi juga membangun rasa saling percaya dengan kinerja yang baik begitu ya dari Dijen Pajaknya. Saya ke Pak Frans. Pak Frans, sekali lagi saya ingin sedikit mengonfirmasi dari total yang terdeteksi misalnya para pejabat pajak yang hartanya tidak sesuai dengan profil dan kawan-kawan tadi. Potensi pajak kita itu hilang berapa sih Pak? Sudah ada hitungannya belum Pak Frans? Ya, kalau potensi nggak kita hitung dari ini ya. Karena kan kita juga pertama batas waktu penyampaian SPT kan juga masih di akhir Maret ya. Iya. Yang kedua juga kalau mungkin pun berdampak, ya saya rasa dampaknya nggak akan secara besar. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Sidi, kalau perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata patuh dia, karena pertama mungkin sudah ada GCG, Good Corporate Governance, atau misalnya dia perusahaan go public kan dia harus tanggung jawabkan. Kemudian juga beberapa rezim pajak kita itu ada kan withholding ya Mbak Ilona, jadi sudah dipotong pajaknya. Misalnya kalau dia pegawai dan hanya kerja di satu perusahaan, kan pajaknya udah otomatis dipotong. Yang dilakukan tinggal hanya mengkonfirmasi apa yang dipotong oleh perusahaan, sekaligus juga melaporkannya. Kemudian juga PPN kan dipungut oleh para penjual dan pembeli, sehingga apa yang dilakukan adalah pemotongan pajaknya itu udah otomatis. Ya, jadi beberapa yang sifatnya otomatis, final, dan pemotongan itu secara sistem udah masuk ke dalam kas negara kalau itu mereka lakukan. Nah mungkin yang kalau misalnya kalaupun terjadi misalnya dari pengusaha-pengusaha yang atau orang-orang pribadi yang selama ini memang katakanlah
berniat untuk memboikot tadi, saya rasa dampaknya juga nggak akan terlalu besar. Oke. Tapi tetap sekali lagi kami sangat tidak berharap ini akan terjadi. Yap. Dan karena itu juga kita nggak menghitung secara khusus potensi Ya. kerugiannya gitu. Oke, tapi setidaknya kalau dari yang Anda jelaskan, meski banyak seruan katakan tidak membayar pajak, itu kan bentuknya ini ya, kata-kata kalimat aja, belum tentu aksinya begitu. Artinya target penerimaan pajak kita 1.700 triliun itu bisa tercapai ya Pak tahun ini? Mudah-mudahan kami tetap optimis. Dan Oke. juga kami kan sudah melakukan beberapa mitigasi. Misalnya kemarin kan kita juga melakukan pertemuan dengan Ketua PBNU, misalnya dengan Gus Yahya, Pak Dirjen Pajak sudah bertemu dan juga mengklarifikasi, menjelaskan apa yang terjadi. Oke. Kemudian juga kita melakukan pendekatan dengan para tokoh-tokoh sehingga diharapkan dengan adanya para tokoh ini juga mengajak kembali untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara formal. Dan saya rasa ini momentum ini juga sebenarnya sekaligus juga peluang bagi kami, Mbak Ilona, untuk mensosialisasikan pajak lagi lebih dalam lagi. Dan ini kesempatan yang bagus kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans. Kita lanjutkan lagi dialog ini setelah usai jeda.
Kiranya kalau pejabatnya korup, ini uang saya nih yang dimakan, uang saya yang dikorupsi, itu yang harus kita luruskan malam ini. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak kasus yang menimpa pejabat pajak terlibat dengan uang haram, kita katakan begitu. Apa yang harus segera dibenahi oleh Kementerian Keuangan di Ditjen Pajak untuk memaksimalkan potensi pendapatan negara, satu. Yang kedua, mengembalikan rasa percaya publik terhadap pengelolaan uang pajak yang mereka berikan. Iya. Jadi gini ya, sebenarnya pemerintah itu sudah meluncurkan 3 kali reformasi perpajakan. Mungkin kalau dihitung dari sejak pertama ketika kita berubah menjadi sel-sel aktif itu bisa dikatakan 4 ya. Nah yang terakhir ini sebenarnya termasuk paling komprehensif, itu sejak 2017 ya, sampai akhirnya nanti seharusnya siklusnya berakhir di 2024. Yeah. Nah ini kan muncul ini sayangnya ya, muncul bisa dilihat sayangnya, muncul menjelang siklus reformasi ini berakhir di 2024. Tapi kita juga bisa melihat ini sebenarnya ini sebuah wake up call buat ya, kita gitu loh. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Frans ya. Reformasi yang terakhir ini kan mencakup 5 bagian ya. Jadi ada TI kita tahu, lalu juga teknologi ya sekarang lebih banyak online, lalu regulasinya juga, di proses bisnisnya juga. Tapi jangan lupa ini peristiwa ini mengingatkan di sini bahwa di sini faktor orangnya itu juga sangat penting. Jadi faktor orangnya, human resource-nya, fiskusnya, pelaku untuk yang menagih pajak ini juga penting menjadi perhatian. Jadi jangan hanya yang fisik saja, tapi orangnya juga harus dilihat. Nah, saya mengutip pernyataan Sri Mulyani ya, Bu Sri Mulyani ketika tahun 2021 ada Hari Anti Korupsi, dia mengatakan bahwa menjaga integritas itu bukan berarti bagaimana saya tidak korupsi, bukan. Karena justru itu artinya sebenarnya ada 3 hal. 1, integritas itu mencakup kompetensi. Yang kedua, integritas itu juga mencakup amanah enggak, accountable, amanah enggak. Jadi dia tanggung jawab, tapi juga sekaligus dia transparan. Yang terakhir adalah etika. Ya. Jadi ada faktor etika, soal kepatutan, tanggung jawab ke masyarakat. Nah, soal korupsi atau enggak itu sebenarnya imbas. Kalau semua itu dilakukan, 3 hal, core value itu pasti pejabat pajak, petugas pajak, dia akan amanah, dan semoga kita berharap ini tidak terjadi korupsi itu gitu. Jadi faktor orangnya ini harus terus-menerus ditingkatkan. Nah, tadi sebenarnya pasti sudah ada mekanisme internal kontrol di pajak dan sebagainya, sudah ada irjen dan sebagainya. Nah, ini tinggal terus-menerus ditingkatkan supaya reformasi yang sudah berjalan 3 tahap ini tidak akhirnya menjadi istilahnya menjadi bubar lagi gitu. Oke. Kita Tapi mengingatkan seperti itu. Selalu ada blessing in disguise nggak sih Mas sebenarnya kalau kita lihat, kita tidak sedang mensyukuri kasus yang tengah terjadi, tetapi ini menjadi momentum untuk lebih giat lagi, lebih agresif lagi gitu ya untuk meningkatkan pendapatan negara, dan juga tadi disampaikan mensosialisasikan seberapa pentingnya pajak untuk pembangunan negara begitu. Saya ke Pak Ruben. Pak Ruben, ini saya ingin sedikit menyinggung bahwa banyak juga yang akhirnya memperhatikan tukin yang diterima oleh PNS Kemenkyu gitu ya, yang paling tinggi. Apakah katanya udahlah diturunkan aja atau masih tetap korupsi? Anda merasa perlu tidak itu dievaluasi? Perlu dievaluasi atau tidak, terus terang kami belum melakukan penelitian secara spesifik ya. Tapi kalau dilihat, kalau logikanya seperti itu kan bisa juga kita melihat dari sudut pandang lain. Bagaimana kalau diturunin? Jangan-jangan. Kan? Jadi bisa dilihat dari logika yang lain seperti itu juga. Dan saya berada pada sudut pandang yang itu. Kalau kita turunin, otomatis pasti risiko akan meningkat, gitu kan. Jadi sekarang pertanyaannya sebetulnya berapa tingkat remunerasi yang pantas sebetulnya diberikan kepada otoritas pajak pegawainya dibandingkan dengan beban yang diletakkan di pundak para otoritas pajak ini untuk mengawal penerimaan negara sepanjang tahun begitu kan. Itu yang mungkin perlu dilakukan apakah memang karena ternyata justru sebetulnya lebih kecil. Kalau misalnya dibandingkan dengan ada
otoritas lain yang gajinya lebih besar daripada pemerintah. Kalau mau daripada pajak seperti itu kan. Ya. Oke, baik. Ternyata lebih setuju ya, nggak usah diotak-atik itunya. Kembali kita ke perbaikan sistem dan juga menumbuhkan rasa percaya. Saya ke Pak Sidi. Pak Sidi, ini pertanyaan terakhir saya untuk pelaku usaha begitu ya. Apa yang paling diinginkan pelaku usaha untuk segera diimplementasikan oleh Ditjen Pajak supaya pelaku usaha ini semakin percaya kepada yang mengelola uang kita sebagai masyarakat? Silakan. Oke, pertama memang tentu karena ini kita akui sebagai wake up call ya. Yes. Kita manfaatkan ini sebagai momentum bagaimana biarpun bagaimanapun integritas dan kualitas itu tetap perlu dijaga dan ditingkatkan. Terus kedua, pola pikir pengusaha itu kalau menerapkan pengusaha itu usahanya adalah memiliki internal kontrol yang baik. Nah, internal kontrol yang baik tadi bisa diimplementasikan dalam bentuk sistem. Sistem yang misalnya mengurangi tatap muka, ya sistem yang mengurangi keterlibatan langsung. Hal-hal seperti itu yang akan dengan sendirinya risiko-risiko itu akan menurun gitu. Risiko itu akan menurun. Dan ketiga, tentu terus-menerus lakukan sosialisasi. Ya, pendekatan tetap humanis, jangan langsung penegakan hukum. Tapi apabila setelah dilakukan persuasif, humanis, sosialisasi, tapi tidak bisa, lakukanlah itu. Karena itu penting untuk menjaga keadilan. Ya, pengusaha akan melihat ekosistemnya, kanan dan kirinya. Kalau kanan kiri semua bayar pajak, pengusaha akan patuh bayar pajak. Oke, baik. Saya ke Pak Frans. Pak Frans, bagaimana kira-kira kalau tadi Anda mengatakan bahwa kasus RAT menjadi wake up call, artinya sudah disediakan begitu sebuah strategi yang lebih jitu untuk menciptakan sistem yang lebih matang, kemudian menciptakan kepercayaan seperti tadi disampaikan oleh pengusaha, kalau bisa tatap muka juga dikurangin gitu intensitasnya, bisa dilaksanakan Pak Frans? Ya, terima kasih Mbak Ilona, Pak Sidi, Pak Rubet. Sebenarnya ini sudah menjadi program kami Mbak Ilona. Jadi dalam beberapa waktu ke depan kita akan fokus untuk menggunakan pelayanan itu secara online. Jadi bisa jadi nanti hampir 90% semua pelayanan itu akan dilakukan secara online, sehingga ini paling tidak mengurangi tadi yang disampaikan Pak Sidi, tatap muka tadi itu. Dan ini akan memitigasi adanya kong kali kong ataupun fraud antara wajib pajak dan juga petugas pajak. Dan kemudian juga kedua, di sisi organisasi secara internal kami juga akan mencoba pola kerja baru di mana nanti sistemnya akan matriks Mbak Ilona. Jadi bisa saja nanti dalam jangka waktu tertentu misalnya pemeriksa itu dia tidak hanya memeriksa yang ada di wilayahnya saja, tapi di wilayah lain juga sesuai dengan kompetensi dan juga profil dari wajib pajaknya. Jadi akan bekerjanya itu nggak menetap ke 1 atau 2 WP tertentu saja dalam beberapa waktu, tapi juga bisa diacak gitu, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan. Nah, ini tentu saja juga akan mengurangi intensitas pertemuan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Kemudian juga kita secara berkala juga melakukan mutasi terkait dengan pemeriksa ini, sehingga ini diharapkan juga bisa mengurangi intensitas kedekatan ya. Kan kalau udah dekat lama-lama malah jadi terjadi sesuatu, nah itu juga kita lakukan. Dan ini semua juga tentu saja butuh juga support atau dukungan dari wajib pajak itu sendiri Mbak Ilona. Karena kan kalau saya melihat ini terjadinya fraud ini kan ada dari dua sisi ya. Satu sisi bisa saja petugas pajak yang melakukan intimidasi, pemerasan ataupun hal lainnya. Tapi di sisi lain bisa saja wajib pajaknya dari awal sudah menawarkan gitu. Nah, ini kan tentu saja kalau misalnya dari sisi kami ada yang melakukan intimidasi, pemerasan ataupun kejahatan lainnya, itu silakan dilaporkan kepada kami, karena kami pun tidak mau ini terjadi gitu. Kami juga sangat sedih, juga sangat tercederai, sangat terhianati oleh orang-orang yang seperti ini yang tadi disebutkan oknum tadi itu. Kita juga tidak mau ini terjadi, karena ini melukai perasaan kami seluruh pegawai Direktur Jenderal Pajak dan juga Kementerian Keuangan, Mbak Ilona. Karena kami sangat sudah membangun reputasi, tapi runtuh hanya kelakuan 1-2 orang. Nah, sebaliknya kalau misalnya tadi, kalau misalnya dari wajib pajak itu sendiri, ya mohon ini dikurangi, karena ya it takes two to tango kan gitu ya. Jadi kan harus ada dua pihak ini yang saling berhubungan. Nah, ini tentu saja juga kalau misalnya mohon maaf misalnya wajib pajak memulai ya, mohon ini dihilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Karena kami ingin menegakkan aturan secara benar dan kami ingin bekerja secara optimal, tentu saja dengan koridor hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi kita harus saling dukung, nggak bisa kami bekerja sendirian tanpa didukung juga oleh masyarakat dan dalam hal ini wajib pajak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Frans. Kami dukung konsistensi reformasi perpajakan dan benar-benar ya memperbaiki diri ke depan. Ini sebuah momentum untuk kita memperbaiki bersama. Tetap semangat dalam bekerja untuk teman-teman di Dijen Pajak Kemenkyu yang jujur Terima kasih. gitu ya. Kami akan tetap mendukung itu. Siap, semangat. Ya, tetap semangat. Terima kasih Pak Nufransah Wirasakti, staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak Kemenkyu yang telah bergabung di Business Talk. Sehat selalu Pak Frans. Ya, terima kasih Mbak Dona, Ya. Pak Ruben. Ya, saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Sidi Widyatama, Ketua Komite Perpajakan Apindo, semakin taat pajak per pengusaha. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Ruben Huta Barat, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Cita. Terima kasih. Dan tentu saja Mas Cipta Wayana wartawan Sumber Kontan yang sudah memberikan masukan editorial yang selalu ciamik. Dan saudara jangan kemana-mana, Business Talk akan segera kembali.
Nakal pejabat pajak jadi momentum bersih-bersih di Dijen Pajak secara keseluruhan, membangun pelayanan dan kepercayaan lebih untuk masyarakat. Saya juga ingatkan jangan lupa bayar pajak untuk pembangunan negara. Saya masih Serta Regan, pamit undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.